Oke, welcome back to my channel di YouTube saya Damar Kelana. Terima kasih sudah banyak support channel ini, dukung channel ini, dan makasih juga nih yang udah setia buat di channel saya. Setiap upload muncul, setiap upload muncul. Jadi cuman mau ngasih tahu aja, mungkin kedepannya saya agak berkurang lah uploadnya. Ini juga rambut baru kan. Jadi saya mau bahas di sini ada 5 pertanyaan dari teman-teman Damar Kelana nih yang udah dirangkum oleh kawan gua. Dan ini kenalin, gua punya salah satu temen seperjuangan juga. Dia di belakang kamera terus kebanyakan sama ngedit. Jadi kalau perkembangan channel ini editingnya bagus nih, Topin namanya Bartes, masuk tes. Wih, iya. Halo, pakai halo sarung. kawan. Ya, habis sholat tidak. Jadi Sholat dulu. pertanyaan yang udah dirangkum itu kayak gimana sih, Tes? Jadi Yang dari temen-temen tuh. Jadi ada 5 pertanyaan nih. Ada 5 Dari pertanyaan. teman-teman Damar Kelana. Ya. Kita harus jawab nih sepertinya nih. Yoi. Dan teman-teman yang punya pertanyaan tentang pendakian gunung, ya bolehlah komen di bawah komentar. Nanti mungkin akan saya ulas. Dan maaf bukannya menggurui atau gimana, ya mungkin saya akan jawab sesuai apa yang sudah saya dapat ketika saya mendaki gunung. Ya pengalaman pribadi saya lah. Udah, Tes, coba Tes disebutin Tes dari mana itu, Tes. Ya, jadi buat orang pertama nih, Iya sih. atas nama siapa? atas nama beliau. Iya. Kita sebutin nggak nih namanya? Sebutin aja kali ya. Sebutin dah. Namanya Jepri. Namanya Jeffrey. Jepri. Oke, dari Bang Jeffrey nih. Bang, kenapa sih suka banget di gunung? Dibilang gitu. Iya. Mm-mm. Gua kalau ditanya kayak gitu, Apa yang lu kata? gue bingung juga, Tes. Kenapa sih suka banget ke gunung gitu? Kenapa? Padahal mendaki itu capek, Tes. Nah itu. Satu, kita harus berkorban waktu Mm-mm. dan uang dong Ya utamanya. pasti. Lu kemana-mana nggak ada uang, nggak akan bisa kemana-mana. Ya pasti itu mah. Iya. Semuanya tuh dari uang juga ya berarti ya. Waktu, uang, dan lu harus bener-bener nyiapin fisik lu. Karena lu mendaki gunung itu bukan sekedar buat gaya-gayaan atau istil-istilan lah. Iya. Lu harus mengetahui estimasi waktu pendakian, jalur treka, gunung yang ingin lu tuju tuh Gunung apa? harus bener-bener lu pelajarin dari treka, sumber mata air, tumbuhan apa yang bisa dikonsumsi ketika bener-bener urgent. Ya, Logistik lu habis. memanfaatkan alam lah ya jatuhnya ya. Ya mungkin begitulah. Jadi kenapa gue suka ke gunung ya kan? Mm-mm. Tanyana satu, nggak tahu kenapa gue nyaman aja. Jadi satu, nyaman berada di gunung, dan kedua tidak ada yang namanya kebohongan. Iya. Capek tapi asik dan gue masih bisa tersenyum. Itu. Iya. Jadi jawabannya itu. Jadi jawabannya itu. Dan apa sih ya, saat kita ke gunung itu mungkin kalau gunung gua anggap sebagai tempat kuliah gua lah, tempat gua belajar. Karena gua kan emang gak kuliah nih. Nah. Jadi di gunung ya kayak gua belajar tentang tumbuhan apa yang bisa gua konsumsi, semuanya lah gua pelajarin sebisa mungkin. Mungkin itu aja ya Bang Jeffrey. Oke, next ya. Oke, next ini dari Akyar. Coba Jadi sebutin. kata Bang Akyar, Bang, emang nggak takut apa di gunung sendiri? Bang, emang nggak takut? Mm-mm. Ya kalau boleh jujur sih, siapa sih orang yang mental nggak ngedon ketika dia sendirian di gunung, solo hiking, apalagi di malam hari. Ya pasti. Satu, kita sendiri nggak ada temen. Lu mau ngobrol sama siapa? Ngobrol dalam hati. Gue capek banget nih, semangatin dong. Kan gak nyambung. Ya gila dong jadinya lo. Iya. Jadi ya tadi apaan pertanyaannya?
Bang, emang nggak takut apa di gunung sendiri? Nah jadi kalau kita emang mau tes mental kita, nyali kita, sebisa mungkin kita persiapkan matang, fisik kita, mental juga haruslah di tes ya. Iya. Sampai mana kan? Keberanian kita gitu. Iya, bahkan kalau emang nanti ada waktu solo hiking ke Gunung Salak. Bisa. Jadi kita berdoa dahulu sebelum melakukan sebuah pendakian, biar juga kan kita dibantu juga nih sama Sang Pencipta, dihindarin dari hal-hal buruk lah. Hal-hal yang bikin kita takut tuh apa sih selama ini di gunung? Mungkin pendaki Indonesia setujunya kepada apa? Pada setan. Horornya, terus makhluk halusnya. Padahal selama gua mendaki, mereka tuh nggak seserem apa yang diceritakan oleh orang-orang, guys. Yang di film-film lah ya. Iya, nggak seserem itulah. Mungkin ya kalau emang mereka menampakkan, ya mereka bakalan diem aja. Ya nggak mungkin. Nggak ngagetin, bah. Nggak mungkin Kagak. juga kan? Kagak. Jadi udahlah bang, kita naik gunung kalau takut kita perbanyakin aja lah doa. Insya Allah lah mental kita kebina dengan sendirinya. Benar. Kan begitu tes. Benar sih itu. Jadi itu aja bang, mungkin bisa membantu. Dilanjut tes. Oke, di next dari pertanyaan yang ketiga. Iya, Ini Bang Iman. Bang Iman. Bang Iman, riset deh Iman Iya. kuat banget ini kayaknya nih kalau ke gunung. Bang, apa sih yang didapat setelah naik gunung? Apa yang didapat setelah naik gunung? Bang, apa sih yang didapat setelah naik gunung? Benar. Kalau mau tahu realitanya nih, yang didapat tuh kita capek, Betul. capek kaki ngebet. Betis pada kencang. Iya, belum pingin nih, ngilu Pundak ya. gara-gara bawa berat. Benar. Tapi dari situ kita ambil sisi lainnya. Jadi apa sih yang didapat setelah naik gunung ya? Jadi apa sih yang kita dapat setelah naik gunung? Nah, Mungkin dari yang tadinya diri kita ini malas, kita lebih aktif lagi. Yang tadinya solidaritasnya kurang, mungkin di gunung kita bisa diajarkan tentang artinya saling berbagi, tes. saling membantu juga. Iya, karena beberapa pendakian sering banget gue nemuin namanya orang barter makanan. Iya. Bang, barter bang, kita kehabisan minyak. Gitu bang, ini ambil aja. Nah, Namanya ini. berbagi kan ada, tumbuh dengan sendirinya. Betul. Dan tentunya sih apa yang kita dapat setelah naik gunung bukan mengajarkan kita semakin sombong dan tinggi ketika berada di puncaknya, Iya. tapi gunung mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh memiliki sifat langit. Kita harus tetap rendah karena kita ini hanya manusia biasa. Gunung bukan untuk ditaklukkan. Betul. Ini buat mungkin banyak nih anak-anak pendaki gunung milenial zaman sekarang lah. Iya, yang ngedaki cuma Iya, wih, gue menaklukkan men. Ya ampun. gue bisa nih. Cuma segitu doang. Tapi ya gue kan? pernah waktu itu sekitaran tahun 2015. Tapi semakin gue banyak pendakian, gue makin bersadar. Ya pokoknya apa yang gue dapet selama naik gunung ini bermanfaat banget buat kehidupan, buat merubah kita juga kan untuk lebih baik. Mungkin itu aja Bang Iman, semoga terjawab dan membantu. Betul. Di next lah Oke. Bang Bartes. Oke, dari ini pertanyaan keempat dari Bang Gufron. Dari Aliansyah. Bang Gufron. Iya. Siap, Bang sebutin lah. Gufron. Bang, awal mulanya suka naik gunung gimana? Awal mulanya suka naik gunung Bang Gufron. Awal mulai suka naik gunung, oke, saya akan ceritakan. Pertama kali saya mengenal sebuah gunung tahun 2015 di Gunung Guntur, tes. Pertama kali. Ya itu anak-anak di lingkungan rumah gua sekitar 12 orang atau 14 orang dengan peralatan pendakian Seadanya. selayaknya dan seadanya. Iya. Iya. Dan gokil waktu saat itu. Gue bener-bener nggak tahu
Tapi gua seneng aja rasanya Iya, berpetualang. Capek sih emang. Pertama Mungkin- kali lagi ya. Ya mungkin orang tua gua khawatir kan. Khawatir banget kali waktu itu. Tapi dari awal mula pendakian itu gua kenal sebuah gunung. Ya gua ketika naik gunung merasa lelah, capek, bahkan berpikiran naik gunung capek banget. Apa sih yang gua dapet? Nah, Tapi ketika di rumah lu kangen ya pasti. dengan sebuah pendakian, kangen sama kebersamaannya, di mana HP ini nggak berguna banget, Tes. Betul sih, karena gue ngerasain juga. Nggak kepake, paling ya apa alarm ajan, ya kan, alarm sholat, alarm summit, Ah, begitu doang HP. Fungsinya ama buat ngerekam dong kalau saya. Soalnya belum kebeli kamera, doain aja. amin, kita doakan. Iya. Mungkin itu cukup kali, Tes, ya. Mungkin itu cukup dari Bang Gufron. Ya, Semoga- mungkin itu aja Bang Gufron ya. Mungkin next pertanyaan komen aja di bawah. Ya, siap. Yang kelima nih dari Dari siapa, Tes? Zen Krowe. Dari Growy. Bang Zeno Krowe. Coba lah kita sebutin lah itu pertanyaannya. Solusi untuk orang yang pertama kali mau mendaki gunung gimana? Solusi pertama kali untuk mendaki gunung tuh gimana? Iya. Mungkin kita harus perbanyak olahraga, gerakan tubuh Benar. supaya pertama kali naik gunung itu nggak kaget. Dan perbanyaklah kita googling tentang gunung itu yang ingin dituju. Bahkan cobalah mampir ke channel-channel YouTube lain yang sudah explore dokumentasi videonya itu gunung. Iya, biar dapat gambaran, kita bisa pelajari kayak gitu. Oke, jadi Jadi apa nih yang nomor 5 ya? nomor 5 itu terakhir dari Zeno Apaan? Krowe. Itu solusi untuk orang yang pertama kali Gue ada naik- tambahan soalnya. apa tuh? Nah, sama izin dah sama orang tua. Nah, itu penting. Itu Iya. penting asli. Jadi orang tua itu wah luar biasa keramatnya. Kita mendaki gunung tuh wajib lah izin Bu, Mak, Minta restu Kita- ya. mau naik gunung doain supaya selamat. Kalau kita nggak izin terjadi hal yang tidak, Benar. kita izin tapi nggak boleh, ya udah nggak boleh. Yang gak usah kita maksain ya. Iya, karena perasaan orang tua tuh, ibu tuh kuat Benar. perasaannya. Bahkan sama anak tuh kayak apa sih, ada batin lah. Ya, Misalkan ibu kita ada perasaan, wah Enggak. jangan naik gunung Ah. lah, ibu takut gini, ya udah nggak usah, Tidak jangan turutin dipaksa. ya. Iya, lagian gunung kagak kemana, Tes. Hmm. Jangan, ya pokoknya keramat banget lah orang tua, jangan bohong-bohongin lah orang tua. Ma minta duit Hmm. buat beli botol orang tua kan, dipoto Iya, sebelum iya. minum. Gua nggak begitu. Kalau lo kayak gitu, dah bukan temen gua, lo bukan temen Ya gua. bukan apa-apa, kita habis pakai sarung ya Mas. Iya. Habis ngaji nih. Ya, ntar malaman dikit. Jam berapa? Subuh lah. Jangan lupa ada wiritan. Siap kalau gitu. Jadi gimana, Tes? Waktu lo ke Gede Pangrango, ceritain lah pengalaman lo naik gunung tuh. Iya, Terbilang pertama lah ya. itu benar-benar pertama ya di gunung ya. Emang kalau diceritain ya pegel sih ya. Pegel dan Ya dikit-dikit aja. Biar kali kan teman-teman Damar Kelana pengen waktu tahu. nonton video yang ada Gunung gunung. Gede dan Pangrango, ada lu tuh. Ya itu Ya lu ceritain dong yang lu dapet. yang gue dapet tuh di atas yang nggak pernah gue bayangin sebelumnya gitu. Gimana? Wah susah sih kalau susah? diceritain ya. Kalau menurutku bagus. Wah oke lah, keren, cantik gitu ya. Kalau Iya. ibarat wanita gitu ya, cakep lah. Pemandangannya lagi dah. Pemandangannya. Sumpah sampai gue dalam hati tuh, wah pengen kesono lagi nih, kapan gitu kan. Iya. Maksudnya. Wih, Padahal- rindu dan kangen berarti itu Rindu dan timbul. kangen. Padahal tuh capek sebelumnya. Berarti Capek banget. lu terbilang puas dong, tidak kapok. Nah gitu. Iya. Yang awalnya gua berpikir udahlah mendingan gua turun aja gitu kan. Iya. Pas nyampe di tempat camp tuh ya, kandang badak tuh capek banget, kaki gua udah pegel gitu kan. Iya. Tapi pas gua
sampai di puncak itu suatu hal yang menurut gua luar biasa lah ya, yang nggak pernah gua bayangin Berarti gitu. gua nggak sia-sia ngajak ya. Ya itulah. Selain terpesona akan keindahan alamnya, apa sih yang lu dapat lagi nih? Apa ya? Hah? Masa lu naik Ya, gunung sebuah- cuma naik gunung doang keindahan yang lu dapat? Ya enggak sih, ya itu dari kawan-kawan yang gua ajak ya kan, itu gua tahu gimana dia Sifatnya iya, gitu. gua tahu pokoknya semuanya. Berarti kebongkar semua, tidak ada yang berpura-pura tuh ya. Ada pokoknya. Itu dari situ kita bisa tahu sih. Jadi itu teman kita kayak gimana aslinya. Gua gimana gua? Kalau menurut gua Dongkolin. ya nggak dongolin sih, agak sedikit ngeselin aja gitu. Ngeselinnya gimana? Tapi enggak. Tapi serius, dia orangnya peduli. Salah terus dia masa gua. Iya, tapi dia peduli orangnya. Dia pengen tuh semua yang daki bareng sama dia, Jujur nggak ini? jujur Iya, ini mah. siap. Yang daki bareng sama dia tuh pengen sampai ke Tugu bareng. Karena kita dari bawah bareng-bareng gitu kan. Iya. Dari awal kita juga naik, pengennya kita bareng gitu. Nah, Sampai bareng-bareng ke atas. gua jadi terhanyut ini, Iya, terharu. Set kita gue jadi Iya. sedih banget. Karena waktu gua ke Gunung Gede Pangrango ngikut itu di acara ulang tahun gua pengen merayakan ulang tahun gua di Lembah Mandawangi. Apa Lembah Mandawangi? Wah, Ya lagi sering ngedekin gua lembah kasih. Ya. iya. Lembah Mandalawangi, Iya. Napak Tilas. Kalau Damar bilang gitu. Jadi gua pengen gitu. Apa yang gua bisa, pasti gua bakalan push buat itu semua agar sampai puncak Pangrango, agar sampai puncak Gede. Gua masakin semua, gua semua dapat energi yang bener-bener power lah buat sampai ke puncaknya. Iya. Iya. Dan waktu kita disambut dengan pemandangan yang luar biasa pun gue ikut seneng. Wah, temen-temen gue pasti seneng nih, tidak ada yang menyesal, ya kan? Sampai bisa ke atas tuh gitu. Iya. Asli pokoknya. Selain ada Bartes nih, ada Gopur juga nih yang waktu itu ngikut ke Gunung Salak. Iya. Kita lagi rapi-rapi. Itu dia. Woi, Pur, sini lu di belakang mulu. Ceritain dong dulu ke Salak nih sekalian nih. Gimana nih? Gua jarang naik gunung kan, mungkin beberapa dekat lagi, jadi Woi, saya gimana? cerita lah. Sinilah duduk lah. Kita gini aja udah. Dari mana deh ceritanya nih? Waktu ke Salak gimana? Lu apa? Seneng? Apa kapok? Apa gimana perasaan lu? Senang. Seneng. Senang. Apa sih yang lu dapet nih dari sebuah pendakian Gunung Salak? Kenikmatan tersendiri aja. Ini buatan sendiri. Berarti lu Bisa naik sendiri dong. Enggak, Gua nggak dianggap. Kenikmatan buat diri gue sendiri itu gak bisa diungkapin. Oh gitu. Iya. Berarti lu terbilang puas lah ya. Kalau Puas. dari 1 sampai 10 lu ngasih 10 ya. 9 lah. 9. Ya walaupun Jangan 10 lama. waktu itu kita dibantai hujan terus ya. Hujan terus. Air sekarang Air. Ya. tidur selayaknya pakai flysheet. Jadi lu nggak kapok sama sekali. Kagak. Luar biasa. Kita back lagi lah ke Salak 2. Apalagi nih? Ini malah gue yang pengen nanya nih. Ayo apa teh? Coba tanya Jadi deh. ini, lu kenapa pas di Salak tuh cuma sampai di shelter 7? Nah itu lu ceritain dong. Itu Gua udah tahu jawabannya, tapi biar Gopur aja yang Iya. cerita. Gua udah tahu sebenarnya kenapa. Apa gue yang cerita nih? Gua Boleh. nebak dah nih, gua nebak. Boleh lo tebak dulu lah. Nih, karena satu sisi lu gue lihat, lu orangnya peduli. Kan air dikit tuh, iya. ya kan? Dirjen setengah. Iya, sedangkan Diman ini banyak kayak Daniel. Beliau banyak beliau. Asli. Asli. Itu panggil dia beliau aja. Jangan Diman. Beliau minumnya banyak luar biasa. Mata air cuma di shelter 2 adanya. Pas baru bangun ya kan, baca doa, kita naik, tiba-tiba dia minta turun, ngeliat porsi air kita dikit. Iya. Ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk Berarti- kembali, dan gua pun nggak bisa memaksa. Kalau gua paksa, kasihan dia juga, nanti dia malah kapok. Iya. Ya dengan berat hati, ya udah man,
hati di tenda sendiri, dan karena lu emang peduli, Gue temenin lah. lu akhirnya nemenin kan. Temenin gua. Makanya gua kasih air. Nih, udah lu bawa air, gua nggak coba air. Gue di tenda minum mulu, Man. Iya. Gua mau tablet nih. Samit ke puncaknya kan naik kering. Oh berarti lu naik ke summit nggak bawa apa-apaan tuh, air nggak bawa? Kagak bawa air. Gua nemu daun yang ngetes air. Gua mangep. Klek. Sampai akhirnya alhamdulillah tuh waktu sebelum puncak. Jadi mungkin anak-anak akan di sana ya, anak akan si Kalimati atau Curug Nangka atau dari Haji Saka, dia apa? Ada botol 1 liter dipotong sama dia buat nadangin air. Dan memang itu sangat membantu untuk pendaki. Gitu. Iya. Iya. Karena air yang dari embun atau dari air hujan itu Bisa waktu kita. kita urgent Heeh. ketampung, kita bisa konsumsi pur. Iya, ya, lumayan sih. Lumayan buat ngilangin agak sejenak, Oh mah. jadi jadi jangan takut lah ya kalau Jangan. misalkan air habis tapi kita nemu kayak air bekas hujan atau Eh, apa embun gitu, kita minum nggak masalah ya. kita minum aja. Alam bisa menyediakan apa yang kita butuhkan, Betul. tapi tidak dengan keserakahannya, ya kan pur? Tuh. Iya, kita butuh Apa air, ada di alam. mereka bakalan kasih air. Tapi kalau kita butuh emas untuk keserakahan, nggak bakalan ada. Lu cari gimana ada. Iya, bahkan ada gunung dikeruk. Kacau lah manusia, rusak terus. Gak ada puasnya, kayak manusia emang gak ada puasnya. Ya, lu berarti emang peduli kan si Batu? Tuh, tahu kan dia gue tebak di salah. Gue salut. Gue ngomong sama Takat, gue salut. Gue gugur, mau nemenin Diman, lain gak ke puncak. Pas gue di puncak tuh ngomong. Iya. Ya kalau tinggal dewe kan siang ya temen ngobrol. Benar sih. Iya. Itu satu ya, berarti lu peduli juga, namanya fresh, asli keren. Ya, Jadi terbaik. buat nextnya nih kita mau naik lagi gitu. Nih, kenalin nih Gopur. Mungkin nanti kita akan membentuk sebuah tim lah ya. Mm-mm. Sebuah tim pendakian dari Deka. Gambar panas. Iya, mudah-mudahan lah kebentuk dari bajunya, terus PDL lah, jaket ya. Jaket kita. Nanti kalau misalkan Iya. yang kecil-kecilnya kayak atau stiker gitu kan. Makanya kenapa saya cukur rambut? Saya biarlah kerja dulu lah. Kerja apa yang pengenin kan bisa ke ini. Karena ya jujur apa kagak nih? Jujur dong, biar Iya dah, jujur dah. Ngandelin AdSense kurang kalau dari YouTube. Mau nggak mau gua harus ngerelain rambut gondrong gua. Udahlah gua cukur supaya apa yang gue inginkan lancar gitu. Usaha-usaha gua tapi ngomong-ngomong tuh rambut gondrong berapa lama? Berapa tahun tuh? setahun kurang tes. Setahun kurang. Ih, Tapi lu kayak gini kerenan, Mar. serius lu ngeliatin gua udin-udin aja. Ya Mar, kayak gini kerenan lu. Iya. Muka lu kelihatan cerah. Fresh sih. Gimana nih teman-teman? Fresh nggak nih wajah saya? Asik. Fresh Gua pede banget ya. Lama bener lu kayak rambutan bener ya. Kayak habis Warna dari gitu. gua ya. Iya. Iya, kayak habis dari gua. Kayak di kota aja gak tuan cukur. Emang mungkin gak ada. Tapi seumur hidup gua pengen ngerasain gondrong. Iya, jadi ada loh di masanya gua gondrong, botak, tepak. Mm-mm. Dan waktunya rapih ya. Iya, biar hidup nggak terlalu monoton. Betul. Jadi ini aja vlogging apa bukan sih, ini podcast ya. Ini Jadi sih ngobrol-ngobrol aja lah. Ngobrol seru. santai. Jadi ngobrol-ngobrol santai Sama aja. bacain pertanyaan dari kalian. Iya. Kalau teman-teman ada sebuah pertanyaan tentang pendakian, gunung, alam, hutan, udahlah komen aja lah, ntar bakalan saya bacain juga, saya kasih jawaban sebisa mungkin. Gimana? Boleh. Jadiin nggak? Ya, Karena iya. kan gua kerja paling libur Sabtu Minggu. Paling Sabtu Minggu buat konten bahas trek. Kalau nggak naik gunung yang kejangkau TikTok lah, gitu-gitu aja kontennya. Mungkin kayak gini seru kali ya. Seru. Ngobrol santuy. Trans banget kan? Iya. Jadi kalau ada yang mau nanyain gitu kan, Nah, boleh langsung. boleh. Jadi bakal kita jawab. Kalau itu pasti kita jawab setiap malam kok. Iya, tenang aja, selalu ada kok. Jadi
Tapi pertanyaannya yang bermanfaat juga lah. Iya. Dengan nyeleneh. Iya, Iya. tapi nggak masalah juga. Jadi kita pengen tahu gitu kan, orang-orang tuh bertanyanya gimana gitu. Oh, humor Iya. lucu. Boleh lucu. Iya, iya. Boleh, bebas. Bebas. Nih, Kita namanya ngobrol ceria lah. Bukan. Keluarga Cemara lah ini, keluarga Cemara. Iya. kita dari keluarga Pak. Gimana nih kalau kita tutup dulu? Boleh. Biar teman-teman jangan lupa komen ya. Ya, Subscribe juga kalau belum subscribe. karena subscribe itu Gratis. Iya. Gratis. Oke, dari saya Damar Kelana. Terima kasih nih yang tadi 5 orang udah ngasih jawaban. Pertanyaan. Iya, pertanyaan. Udah lu. 5 orang yang mengasih pertanyaan, ya semoga bermanfaat lah. jawabannya Bang Iya. Damar Kelana ya. Iya. Padahal mah ilmunya dikit banget ini, Iya. bukan suhu atau senior. Kita cuma Kita sekedar hanya bincang aja. berbagi aja dari pengalaman Sharing. saya, sharing lah. Oke, saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Kelana. Saya Bartes. Saya Gupron. Terima kasih.